Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang pengolahan pakan ternak di Indonesia. Karena di luar NKRI, metode yang digunakan pastinya disesuaikan dengan bahan baku pakan yang lazim di negara tersebut. Nah, jika kita bicara tentang livestock, maka termasuk di dalamnya adalah jenis ternak ruminansia maupun non-ruminansia. Di Indonesia, bahan baku pakan banyak tersedia, namun dalam penyediaannya masih menghadapi masalah. Di antaranya persaingan bahan baku pakan untuk kebutuhan lain, terutama konsumsi manusia. Kemudian, kandungan nutrisi yang relatif rendah, teknologi pengolahan yang terbatas pada ketersediaan fasilitas, misalnya pada pembuatan tepung ikan, feed additive dari bahan organik atau herbal ya. Kendala lain dalam penyediaan bahan pakan juga terkait dengan kebutuhan untuk industri pangan dan sistem distribusi yang masih terbatas. Beberapa bahan baku pakan yang prospektif dan berpotensi baik kadang terdapat dalam jumlah banyak pada lokasi yang sulit untuk dijangkau dalam upaya untuk menjamin kontinuitas ketersediaannya. Misalnya pot kokoa di Sulawesi, kemudian bungkil kelapa sawit di Sumatera dan di Kalimantan, ampas tahu, kulit singkong, dan lain-lain yang memerlukan upaya khusus dalam pendistribusiannya ke daerah lain. Keterbatasan sumber pakan konvensional ini dapat diatasi dengan menggunakan bahan baku pakan berbasis produk samping tanaman dan industri pertanian. Nah, bagaimana paradigma pembangunan peternakan, utamanya dari kacamata teknologi pakan, hijauan, dan bijian, peran masing-masing komponen dalam pembangunan peternakan, dan apa yang terjadi apabila tidak terjadi keseimbangan, lalu apa yang dimaksud dengan teknologi dan unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam menerapkan teknologi akan disampaikan pada sub pokok bahasan selanjutnya. Peternakan rakyat, smallholders, banyak terdapat di negara kita. Mereka menggunakan ternaknya sebagai tenaga kerja, dimanfaatkan kotorannya untuk pupuk ataupun biogas, sebagai penghasil daging dan untuk tabungan. Hampir sebagian ternak termasuk di dalamnya 35 juta ekor kambing dan domba dipelihara secara tradisional di dekat rumah ataupun diumbar di padang rumput milik bersama, padang rumput komunal. Setiap tahun populasi sapi potong bertambah. Pada tahun 2019 sudah mencapai lebih dari 17 juta. Meskipun jumlah ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan untuk protein bagi masyarakat Indonesia ya. Kerbau yang lazim digunakan sebagai ternak kerja pada tahun 2019 populasinya mencapai sekitar 8,9 juta. Sementara unggas menduduki tempat terbanyak sebagai penghasil daging. Pada agribisnis industri ada 3 hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu manajemen, breeding, dan feeding. Karena feed cost production memiliki persentase paling tinggi dari total cost production. Untuk ruminansia sekitar 60%, sedangkan untuk poultry mencapai 70%. Nah, pada pertemuan bersama saya, kita akan mempelajari dan berdiskusi terkait dengan pakan unggas atau non-ruminansia berupa bijian. Meskipun demikian, bijian juga diperlukan oleh ruminansia untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya. Untuk pengolahan hijauan pakan akan diperdalam pada bab selanjutnya bersama tim yang lain. Masalah yang terkait dengan pakan secara general meliputi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Jika kualitasnya baik tetapi jumlahnya sedikit, tentu akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Demikian juga jika jumlahnya banyak tetapi kualitasnya tidak baik, akan menjadi tidak ekonomis. Selanjutnya,
kualitas oke, kuantitas mencukupi, tapi pengadaannya tidak bisa kontinu. Akan menjadi masalah tersendiri nantinya bagi peternak. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu diupayakan metode pengolahan pakan untuk memanfaatkan produk yang berlebih sehingga bisa diolah atau diawetkan sebagai persediaan di masa paceklik. Penanaman tanaman sela juga merupakan alternatif untuk mengatasi permasalahan pakan. Di samping itu, inovasi perlu dipelajari untuk mengolah limbah industri maupun limbah pertanian sebagai pakan ternak yang berkualitas. Di sini diperlukan teknologi untuk pemanfaatan bahan pakan dari sumber daya alam, baik secara langsung atau harus melalui pengolahan sebelum diawetkan untuk persediaan pakan. Upaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan prospek, potensi, dan faktor-faktor ekonomis yang mempengaruhi konversi pakan dan produksinya. Jangan sampai upaya konversi menjadi bahan baku pakan justru tidak efisien dan bahkan menambah biaya produksi untuk penyediaan pakan. Sumber pakan di daerah tropis umumnya terbagi menjadi sumber pakan yang berasal dari pastura atau padang penggembalaan maupun fodder, di mana bahan pakan yang diambil atau dipanen dari lapang itu dipersiapkan atau disediakan bagi ternak di kandang. Orang Jawa bilang diramban ya. Misalnya berupa rumput pakan ternak yang memiliki kualitas cukup baik dan tahan injakan, ini ditanam di pasture, di pastura. Ataupun kalau mau disajikan sebagai fodder, itu biasanya berasal dari hijauan jagung, indigo vera, lam toro, dan lain-lain. Kemudian bahan pakan yang berasal dari sisa tanaman pangan dan bahan pakan yang berasal dari sisa hasil agroindustri. Agroindustri byproduct. Ini dikategorikan sebagai byproduct jika masih bisa diolah menjadi bahan pakan. Tetapi, jika sudah tidak memiliki potensi untuk dijadikan pakan ternak, maka disebut waste product, limbah dari produk. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin bahwa waste product bisa diolah menjadi byproduct. Misalnya, bungkil kedelai merupakan hasil samping dari industri pengolahan minyak nabati. Ini termasuk pada byproduct karena dapat diberikan langsung pada ternak. Lalu ada juga dedak padi, bungkil kopra, bungkil kacang tanah, dan lain-lain. Sedangkan kulit ari kacang tanah atau tongkol jagung dikategorikan sebagai waste product. Tetapi melalui teknologi pengolahan pakan yang tepat, bahan pakan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ternak yang memiliki kualitas cukup baik. Jerami padi maupun pucuk tebu termasuk pada kategori sisa tanaman pangan yang lazim diberikan pada ternak ruminansia. Jadi, pengolahan pakan dan atau bahan pakan diperlukan untuk 1. Mempertahankan dan atau meningkatkan nilai gizi. Di samping juga meningkatkan kecernaan dan aksesibilitas dari nutrisi di dalamnya. Yang kedua, untuk mencegah kerusakan bahan pakan karena pembusukan atau berjamur. Ketiga, ditujukan untuk mengisolasi komponen tertentu dari pakan, misalnya protein atau mineral tertentu. Yang keempat, dilakukan untuk detoksifikasi zat antinutrisi pada pakan. Dan kelima, untuk efisiensi pada handling dan mengurangi pemborosan akibat pakan yang tercecer ataupun pada saat pengemasan dan penyimpanan. Terdapat 5 macam proses pengolahan pakan, meliputi pengolahan pakan mekanik, fisik, kimia, biologi, dan gabungan dari metode pengolahan pakan secara mekanik, fisik, kimia, dan biologi. Proses pengolahan mekanik menggunakan alat untuk mengubah bentuk pakan secara fisik, misalnya untuk memipil biji jagung.
Sedangkan proses kimia dilakukan menggunakan bahan kimia, misalnya pada proses amoniasi pakan berserat. Sedangkan proses biologi dilakukan dengan bantuan mikroorganisme melalui proses ensilase untuk pengawetan ataupun peningkatan nilai nutrisi pakan. Proses gabungan digunakan untuk mengolah pakan menjadi bentuk dan fungsi tertentu yang sesuai untuk ternak. Dapat berupa pellet, crumble, high baled sebagai complete feed, ataupun pakan pelengkap atau feed supplement dengan bentuk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Sebelum memutuskan dan memilih teknologi yang tepat, harus dikenali terlebih dahulu karakteristik dari tropical feeds. Pakan daerah tropik itu seperti apa? Pada umumnya, agroindustrial byproduct memiliki kandungan energi dan protein yang lebih baik dibandingkan dengan crop residues yang lebih banyak mengandung serat kasar yang terdapat pada dinding selnya. Sehingga harus ditentukan strategi yang tepat dalam memilih metode yang akan digunakan. Beberapa tipe proses pengolahan pakan diklasifikasikan pada slide berikut ini. Proses pengolahan secara fisik antara lain berupa pengeringan, pemanasan, perendaman, perebusan, steam, dan iradiasi. Sementara yang menggunakan alat, yaitu proses secara mekanik, itu menggunakan alat chopper, kemudian untuk menggiling menggunakan grinder, untuk pengupasan gunakan peeling. Demikian juga proses yang lain termasuk diantaranya adalah pembuatan pellet, crumble, cubing, wafer, dan bentuk-bentuk pakan yang lainnya. Untuk pengolahan secara kimiawi menggunakan tambahan bahan berupa zat asam maupun basa untuk proses amoniasi dan juga processing feed yang menggunakan manure dari ternak. Selanjutnya, biological processing itu menggunakan bantuan dari mikroorganisme, bisa berupa jamur, kapang, bakteri untuk membuat silase, kemudian juga memerlukan bantuan enzim untuk pembuatan probiotik dan prebiotik. Proses ensilase akan dipelajari pada subpokok bahasan bersama tim pengajar yang lain. Demikian juga proses fermentasi untuk pembuatan pakan lengkap akan dipelajari secara lebih dalam pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Beberapa teknologi yang lazim digunakan pada pengolahan pakan sereal maupun mix dengan hijauan ditujukan untuk mendapatkan bentuk yang lebih kompak, padat, efisien, dan ekonomis, sehingga memudahkan untuk handling, distribusi, dan penyimpanannya. Salah satu contoh yang akan ditampilkan pada video klip nanti adalah pengolahan limbah ikan yang dikombinasikan dengan bekatul dan jagung giling untuk mendapatkan pakan lengkap atau konsentrat bagi unggas. Teknologi pengolahan pakan dapat digunakan untuk memanfaatkan limbah berserat, seperti misalnya kulit buah coklat, tanaman-tanaman herbal, seperti misalnya daun sirih, kunyit, jahe, dan masih banyak lagi yang belum diteliti pemanfaatannya. Apakah sebagai pakan tambahan, pakan pelengkap, atau sebagai bahan baku pakan konsentrat.